Terkuak cara licik Agus Buntung ruda paksa 7 wanita. Korban ungkap kronologi sebenarnya, lakukan sikap menjijikan. Publik berbalik arah menyerang Agus Buntung, pria disabilitas pelaku ruda paksa wanita di Mataram, NTB. Terkuak Agus yang merupakan disabilitas sudah meruda paksa lebih dari 1 wanita. Ia telah melakukan kejahatan kepada wanita berulang kali meski tidak memiliki tangan. Agus Buntung memiliki cara yang licik untuk bisa bercinta dengan wanita-wanita. Hal ini terkuak setelah polisi membuka curhatan para korban. Sejumlah teman wanita Agus Buntung juga mengungkapkan sikap menjijikan yang dilakukan Agus Buntung. Guna menjawab pertanyaan publik tersebut, Polda NTB akhirnya mengurai curhatan dari korban hingga kronologi ruda paksa yang dilakukan Agus Buntung. Kasubdit 4 Renakta Polda NTB AKBP Nimade Pudjawati menyebut penetapan tersangka atas Agus Buntung itu berlandaskan pada keterangan ahli. Kasus Agus Buntung telah memenuhi unsur pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS. Untuk diketahui, dalam pasal 6 UU TPKS ini tidak hanya berbicara menuntut unsur paksaan dan kekerasan, melainkan juga berkaitan dengan unsur tindakan yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan kekerasan. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan, pemeriksaan saksi-saksi, kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebut telah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, diungkap AKBP Nimade Pudjawati. Terkait motif, Polda NTB mengungkap pengakuan dari korban, yakni para korban yang jumlahnya lebih dari 1 telah terjerat tipu muslihat Agus. Para korban mengaku terpaksa mau berhubungan dengan Agus lantaran diancam aibnya bakal dibongkar. Tanggal 7 Oktober 2024, tersangka melakukan dugaan TPKS fisik terhadap korban, yaitu dengan cara melakukan tipu muslihat dan mengancam akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya sehingga korban terpaksa mau melakukan berhubungan, ditulis keterangan postingan Polda NTB. Lebih lanjut, AKBP Nimade Pudjawati juga mengungkap adanya tekanan dari pelaku sehingga korban mau melakukan tindakan tak senonoh. Hal itulah yang menjadi dasar penyidik menetapkan Agus jadi tersangka pemerkosaan meskipun sosoknya merupakan disabilitas yang tidak punya tangan. Dia, pelaku, menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kehendaki sehingga orang tersebut tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi yang merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, pungkas AKBP Nimade Pudjawati. Dalam kasus tersebut, polisi berhasil memperoleh 2 alat bukti yang kuat guna menjerat Agus. Tak cuma bukti, polisi juga punya 5 saksi yang menguatkan perilaku buruk Agus Buntung, di antaranya 1 perempuan inisial AA, teman korban, 2 pria penjaga homestay berinisial IWK, 3 perempuan berinisial JBI, saksi sekaligus korban yang mengalami kejadian yang sama dengan korban utama, 4 perempuan berinisial LA, saksi yang hampir jadi korban Agus, dan 5 pria berinisial Y, teman korban. Sementara pihak kepolisian telah membongkar modus kejahatannya, Agus Buntung tetap mengelak. Agus mengaku ia tidak mungkin meruda paksa korban sebab kondisinya yang serba terbatas. Bahkan diungkap Agus, ia tidak bisa membuka baju dan celananya sendiri, sehingga ia tidak mungkin meruda paksa mahasiswi. Saya tidak mungkin melakukan kayak gitu. Karena saya sendiri masih dirawat sama orang tua saya tidak bisa ngapa-ngapain, masih dibukain baju dan celana sama orang tua, kata Agus. Tak hanya itu, Agus juga mengurai kronologi dirinya dibawa ke homestay oleh korban. Diungkap Agus, bukan ia yang jadi pelaku, melainkan ia yang jadi korban. Sebab Aguslah yang diperdaya dan disuruh berhubungan badan oleh sang mahasiswi. Setelah di kamar, homestay, sampailah saya kaget sedikit dia membuka baju celana saya diam dengan kebingungan. Terus dia membuka juga baju dia. Terus, Agus, disuruh tidur di kasur posisi lurus gitu, udah gitu dia, korban, yang di atas saya. Posisi saya tak berbusana, ujar Agus. Lantaran hal tersebut, Agus menegaskan ia tidak mungkin memerkosa mahasiswi karena mereka harusnya bisa melawan. Masa saya mau ruda paksa? Kan dia, korban, bisa melawan, bisa mendorong, masih bisa apa? Tidak ada kekerasan atau apa yang dituduhkan. Dengan keadaan saya seperti ini, logikanya masa saya meruda paksa orang, saya nggak bisa buka baju celana, kan nggak mungkin sekali, ucap Agus.